gampangan gitu, kelihatan gampang itu kayak nomor 14, 13, 15. Makanya 13, saya 14, 13, 14, 15 tuh kelihatan gampangan banget. Pegang paket ya. Yang pantas dia digituin Mas Uya. Ya makanya pas ngelihat mereka orang, jadi saya tergiur ngikut acara garis tangan ini. Tergiur ikutan garis tangan. Iya. Oh. Dilihat pada seksi-seksi, cantik-cantik, ya kan bening-bening, ya kelihatan kayak gampang gitu. Makanya saya mau ikut acara ini juga, Mas. Makanya kenapa saya mau ikut kayak gini? Bapak saya ada mantan pacarnya sih di nomor 11. Apa? Mantan pacar bapak saya di nomor 11, Mas. Mantan pacar bapak lo. Kayaknya sih dia selingkuhannya sih, Mas. Itu si Tante Ajeng itu udah Apa? Tante siapa? Tante Ajeng, Tante Mas. Ajeng. Iya, udah tante-tante soalnya. Saya juga bingung nih, Mas, ikut acara ini. Keluarga Yuni tuh kayak semuanya punya penyakit jiwa gitu sih kayaknya, Mas. Kurang ajar banget sih. Udah jangan Ajar banget ya. Ya, itu kayaknya satu keluarga kayak punya penyakit jiwa, adiknya suka ngurung sendiri, abangnya suka nonton video. Pernah saya lihat pas saya main ke tempat abangnya lagi gosek-gosekin gagang pintu gitu, Mas. Saya takut nikahin Yuni itu, takut nanti keturunan saya ngikut begitu juga, nggak mau saya, Mas. Iya. Untuk rencana sih saya mau nikahin sih, Mas. Nikahin siri mereka sih, nikahin siri si Yuni. Nikahin siri mereka. Kok mereka? Mereka lebih dari satu berarti. Sebelumnya sih mungkin mereka belum pada tahu kalau saya tuh sudah nikah. Coba balikin dulu. Oke, saya kembalikan seperti semula pada tahun ketiga dan entah kenapa sekarang dari ujung kepala sampai juga kamu rasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih bahagia dari sebelumnya, dan biarkan apapun yang kamu rasakan di sekitaran pipi kiri dan pipi kanannya membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Apa tadi baru lu bilang gue sakit jiwa? Lu bilang gue sakit jiwa. Lu tahu ya, gue bongkar rahasia lu, tau nggak? Rahasia apa? Bongkar rahasia Ana. Bongkar rahasia lo ke Ana. Lu gak Gue tahu diri bakalan lu. bongkar semuanya. Lu cowok gak tahu diri. Cowok gak tahu diri lu. Bongkar apa? Mau dibongkar nggak semua? Asal kamu tahu, Yuni, aku udah nikah sama dia. Nikah sih. Oh, lu nikah sama dia. Diam, lu diam di sini. Lu diam. Aku bisa jelasin kok, kakak. Gila lu ya, lu gila lu, kakak lu gila lu. Hah? Gila. Oke, coba sini Ana biar Rudi Terawang. Ana. Princess Ana. Rudi coba Terawang. Ana, boleh tangannya. Saya melihat suatu hari ada hujan deras. Hujan deras. Udara yang sangat dingin saat itu. Udara yang sangat dingin. Kemudian, wow. Apa, Ruth? Saya melihat
nafsu sesaat. Saya penasaran nih, coba kursinya. Ana yuk, relaksasi. Ayo nak. Kita rekreasi. Oke, Ana, saya tanya dulu. Kamu bersedia direlaksasi nggak? Sedia. Jadi apapun yang kamu katakan tidak berhubungan dengan aib dan privacy nantinya. Oke. Sekarang kamu fokus ke jam di depan mata kamu secara perlahan. Jam tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata kamu menjadi lebih nyaman, lebih rileks, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya dan pertahankan posisi badannya seperti ini. Dan apapun yang terjadi nanti ketika host bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Stop. Oke, gimana nih? Lo tahu kakak lo pacaran sama Derry ini udah lama? Ya, mereka pacaran udah lumayan lama sih, udah hampir 4 tahun. Terus? Tadinya tuh sebenarnya ya maksudnya aku tuh orangnya tuh ceria, nggak kayak gini gitu. Aku kayak gini juga karena ada kejadian yang bikin aku ngerasa aku tuh udah kayak nggak ada harga dirinya lagi gitu. Oke. Kejadian apa nih? Sebenarnya aku nyesel banget gitu. Aku udah ngelakuin hal yang bener-bener bodoh sama si Derry kurang ajar dan Jadi waktu itu aku lagi main game di kamar sendirian. Waktu itu kakakku lagi pergi sama temannya. Aku kayak di situ suasananya tuh kayak hening, sejuk dan bener-bener kayak lagi hujan tuh lagi deras banget gitu maksudnya. Aku tuh ngerasa kayak ya sebenarnya aku tuh lagi kesepian banget gitu. Tapi tiba-tiba tuh Derry datang gitu ke kamar aku. Aku nggak tahu maksud dia apa gitu. Dia curhat sama aku tentang hubungan dia sama kakak aku gitu. Oh, dia curhat cerita hubungan sama kakak kamu? Iya, dia curhat cerita. Dia juga waktu itu lagi bawain minuman apa aku nggak tahu ya. Dan bener-bener aku tuh ngerasa kayak nyaman banget sama dia gitu. Dia beda, kayak ngerasa beda dari cowok yang lain gitu. Dan lagi pula kakak gue emang gitu. Ngapain? Oke. Gimana? Kakak aku tuh sebenarnya. Iya. Dia tuh kayak sibuk sama urusan diri dia sendiri gitu sama teman-temannya. Dia tuh sering cuekin si Derry dan aku ngerasa kayak kok cowok kayak Derry tuh dicuekin dan memang kakak aku tuh. Dan akhirnya kita pacaran malam itu. Aku sama Derry jadian. Oke. Terus setelah malam itu kejadiannya? Namanya cakung gimana sih maksudnya? Cakung apa sih? Cuaca ngedukung gitu. Ya karena sama-sama nyaman ya udah kita jadian gitu. Dan aku ngerasa aku nggak salah karena memang ya kakakku sendirian nyuekin si Derry, sibuk urusan dia. Kakakku juga orangnya nggak jelas gitu. Dia deket sama Derry tapi deket juga sama cowok lain. Terus seminggu kemudian akhirnya kita nikah siri. Oh, seminggu setelah kejadian itu, malam itu kamu nikah siri? Iya.